Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki tahun 2022. Setelah alhamdulillah kita diberikan umur menjalankan tahun 2021. Alhamdulillah, semoga umur kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga semoga apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keberkahan, baik rezeki maupun yang lain-lainnya. Semoga Allah berikan keberkahan kepada kita, terutama juga pada hari ini. Semoga kita termasuk apa yang telah didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau doa beliau, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan bagi umatku di dalam pagi harinya. Kemudian juga tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, kepada umatnya yang telah mengikuti mereka hingga hari kiamat nanti. Hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah pada kesempatan kali ini juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai kegiatan rutinitas kita insya Allah setiap minggu mungkin semoga selalu diberikan kemauan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menghadiri atau mengikuti kajian-kajian semacam ini, karena insya Allah ini sangat banyak manfaatnya bagi kita, terutama kita memasuki di era globalisasi ini, di era ledakan informasi ini, di era yang kadang-kadang sangat membingungkan kita, saking banyaknya informasi yang kita terima atau mungkin
Ini sehingga kajian-kajian semacam ini sangat diperlukan, dan insya Allah ini juga sangat banyak manfaatnya ya. Karena sebagaimana mungkin kita ketahui, banyaknya informasi yang kita dapati, kita terima, ini kadang-kadang membingungkan kita. Mengapa saya sebutkan membingungkan? Karena kadang-kadang yang satu dengan yang lainnya itu informasinya tidak sama. Yang saya maksud adalah informasi mengenai urusan agama, ya, mengenai pengetahuan masalah agama. Kadang-kadang kalau udah di internet itu kadang-kadang tidak sama antara satu dengan yang lainnya, sehingga mungkin dengan adanya kajian-kajian semacam ini bisa mengkanter, ya, bisa memfilter, atau juga bisa memberikan gambaran kepada kita, bisa menjadi benteng bagi kita daripada informasi-informasi yang kadang-kadang menyimpang dari ajaran-ajaran agama kita. Baiklah hadirin wal hadirat rahimakumullah, mungkin sebagaimana mungkin saya di sini akan membacakan hadis-hadis Rasulullah SAW yang dirangkum dalam kitab Bulughul Maram. Masya Allah, ya, Masya Allah, kita belajar hadis-hadis Rasulullah mengenai agama kita, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan agama kita, terutama masalah ibadah. Kita masih belajar tentang hadis-hadis mengenai ibadah, bagaimana aturan-aturan dalam ibadah kita, khususnya dari minggu-minggu kemarin, yaitu tentang sholat berjamaah. Bagaimana aturan-aturan dalam melaksanakan sholat berjamaah sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Kadang-kadang juga terbayang mungkin dalam sebagian dari kita, apakah aturan-aturan yang telah kita ketahui, telah kita pelajari tidak sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah SAW? Tentu jawabannya tidak demikian. Mungkin ada yang sesuai, mungkin ada yang tidak. Ya, mungkin kadang-kadang ada sesuai, bisa jadi juga ada tidak sesuai dengan tuntunan hadis atau aturan dalam hadis. Tapi para ulama biasanya yang dijadikan pedoman itu kalau tidak Al-Quran yaitu hadis. Jadi yang kita pelajari, yang kita ketahui, semoga itu telah sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Seperti juga yang kemarin juga, itu mengenai bagaimana tata cara melaksanakan sholat berjamaah. Di antaranya dalam hadis, yaitu yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kata Rasulullah SAW, imam itu dijadikan untuk diikuti. Jadi makmum itu mengikuti imam. Karena posisi makmum mengikuti imam, maka ketika makmum ingin bertakbir harus nunggu imam dulu. Jadi jangan, kalau masalah takbir itu jangan berbarengan sama imam. Ini menurut jumhur ulama, ya, jumhur ulama mengambil kesimpulan bahwa takbir
takbir itu jangan sampai berbarengan dengan imam. Jadi makmum ingin bertakbir, imam harus selesai dulu takbirnya. Imam harus selesai dulu takbirnya. Jadi ketika Allahu Akbar, imam selesai baru makmum bisa mulai. Jadi kesimpulan yang diambil oleh jumhur ulama itu takbirnya jangan sampai berbarengan. Wala tukabbiru hatta yukabbir. Jangan kalian bertakbir sebelum imam itu bertakbir. Jadi imam selesaikan. Pengertian dari sebagian ulama berpendapat bahwa imam selesaikan takbirnya imam dulu, baru kalian bertakbir. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan kalau berbarengan itu tidak apa-apa, asalkan selesai lebih dulu, imam dulu selesai. Ini ada yang sebagian ulama yang berpendapat demikian. Maksudnya bagaimana? Jadi imam belum selesai masih Allah, belum sampai Allahu Akbar, belum selesai Allahu Akbar, makmum udah takbir Allah. Tapi lebih dulu selesainya imam. Ini ada sebagian yang berpendapat itu juga sah. Tapi untuk keluar dari perbedaan pendapat, maka takbir makmum itu diusahakan selesaikan dulu takbirnya imam, baru takbir makmum. Selesaikan dulu takbirnya imam, baru makmum bisa bertakbir. Kemudian juga disebutkan kalau mau sujud imam dulu, baru makmum sujud atau ruku. Imam ruku dulu, jangan berbarengan dengan rukunya imam. Dahulukan, tapi masalah ruku ini tidak membatalkan sholat. Sunnahnya, ya, tuntunan sunnah Nabi itu kalau ruku, jadi imam dulu ruku, baru makmum. Jadi kalau imam belum ruku, makmum jangan ruku duluan atau berbarengan. Rukunya makmum sama rukunya imam jangan sampai berbarengan. Namun yang sunnahnya, jangan ruku dulu sebelum imam itu ruku. Ini sebenarnya diambil kesimpulan oleh para ulama. Ini tuntunan sunnah, ya. Jadi tidak membatalkan walaupun berbarengan. Ini tidak membatalkan. Namun sunnahnya itu imam ruku dulu, baru makmum ruku. Begitu juga sujud. Jadi sunnahnya sebelum imam itu meletakkan wajahnya di bumi, di tanah, di bumi, itu jangan turun dulu. Ini sunnahnya, ya. Jadi imam baru sujud, baru makmum itu mulai turun, begitu. Ada ulama yang mengartikan demikian. Kemudian ini juga mungkin ada hadis juga, wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan. Apabila imamnya sholat duduk, ketepatan imamnya sholat duduk, maka makmumnya juga sholatnya duduk juga. Makmumnya duduk juga apabila ada, umpama ada. Memang kalau imam tidak bisa berdiri, imam itu nggak usah disunnahkan tidak menjadi imam. Jadi yang jadi imam itu orang yang bisa berdiri. Tapi umpama pas ketepatan imam tidak bisa berdiri, maka imam sholat duduk, dan imam ketika itu tidak menggantikan orang lain, untuk menjadi imam. Maka dalam kondisi seperti itu, makmumnya
terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, ya, apakah makmum duduk, makmumnya juga ikut duduk atau berdiri. Jadi imamnya duduk, makmumnya berdiri. Jadi menurut hadis ini juga diambil dasar oleh sebagian ulama bahwa juga makmumnya duduk maka imam duduk, makmum juga ikut duduk berdasarkan hadis ini. Tapi mungkin juga karena ada hadis yang lain yang menjelaskan bahwa itu tidak wajib, ya, tidak wajib, maka juga tidak apa-apa makmumnya duduk, imamnya duduk, makmumnya tidak duduk, itu tidak apa-apa karena ada riwayat lain yang menjelaskan dibolehkannya makmum itu melaksanakan sholat dengan berdiri walaupun imamnya sholat duduk. Kemudian berikutnya yaitu dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Apa isi hadisnya di sini? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhuran, melihat sahabat-sahabatnya mundur. Jadi ketika ingin sholat, sahabat-sahabat Rasulullah itu ada di belakang. Faqala, lalu beliau berkata, taqaddamu fa'tammu bi. Karena sahabat-sahabatnya ada di belakang, oleh Rasulullah diperintahkan mereka taqaddamu fa'tammu bi, majulah kalian. Fa'tammu bi, maka ikutin aku. Waliyatamma bikum man ba'dakum, dan hendaklah orang yang setelah kalian mengikuti kalian. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maksudnya hadis ini ada di kitab Muslim. Jadi intinya apa? Intinya disunnahkannya sholat itu dekat dengan imam, atau mungkin disebutkan sholat itu sunnah di shaf pertama. Sholat berjemaah itu disunnahkan agar menempati posisi di shaf pertama apabila laki-laki. Beda lagi dengan perempuan. Apabila perempuan sholat berjemaahnya dalam satu tempat dengan laki-laki, ini juga dalam hadis itu juga ada. Jadi intinya perempuan itu sholatnya dengan laki-laki juga tidak apa-apa, ada riwayatnya juga. Insya Allah juga mungkin nanti kita sebutkan juga, pelajarin juga. Dan intinya berarti dengan demikian perempuan itu juga tidak apa-apa sholat di masjid, tidak apa-apa. Namun mungkin kekurangannya kalau di sini ya, itu tidak ada tabirnya, tidak ada penghalang. Seharusnya mungkin harus ada penghalang mungkin kalau di zaman-zaman sekarang. Dulu ketika Rasulullah SAW sop para wanita, barisan para wanita ketika sholat berjamaah itu di belakang. Memang juga terjadi bahwa perempuan itu sholat juga di belakang di zaman Rasulullah SAW. Namun sopnya itu menempati sop yang paling belakang. Jadi gilirannya insya Allah nanti akan ada hadis bahwa sop laki-laki itu di depan, kemudian diikuti juga dengan sopnya anak-anak. Aturan anak-anak itu sopnya di belakang orang dewasa, itu aturan. Ya, aturan sop yang pertama orang dewasa, kemudian anak-anak, kemudian paling belakang itu sop perempuan. Itu juga tuntunan hadisnya demikian. Insya Allah juga di sini mungkin ada yang menjelaskan demikian.
Jadi di sini menjelaskan atau menganjurkan agar saf makmum itu ke depan, dekat dengan imam. Karena ketika itu sahabat yang mundur ada di belakang, itu oleh Rasulullah SAW diperintahkan agar mereka maju. Taqaddamu, majulah kalian. Ayo maju, lalu ikutin saya. Kemudian orang yang di belakang kalian mengikuti kalian. Ini bagi orang shaf yang paling belakang yang tidak melihat imam. Karena kalau sholat berjamaah, makmum itu harus tahu kepada imam apakah imam pindah dari rakaat ke rakaat lain, pindah dari rukun ke rukun lain. Itu makmum itu harus mengetahui, ya, harus mengetahui imam. Apakah imam telah ruku, apakah imam i'tidal, apakah imam udah sujud. Itu makmumnya harus mengetahui imam. Kalau tidak mengetahui imam, maka makmum itu mengetahui shaf yang ada di depannya. Itu mengetahui itu bukan bisa langsung melihat langsung ataupun dengan suara, itu mengetahui. Jadi seperti di sini di masjid, orang yang sholat di luar itu mungkin tidak melihat langsung kepada imam, tapi mereka itu mengetahui dengan melalui suara, ya, suaranya. Jadi tahu suara imam, apakah imam ruku atau imam i'tidal, itu mengetahui melalui suara. Kalau di zaman-zaman sekarang itu sudah mudah, karena sekarang ini sudah menggunakan mic pengeras suara. Berbeda ketika dulu di zaman Rasulullah SAW itu belum ada pengeras suara, ya. Makanya kalau dulu ada istilah muballigh, orang yang yang menyaringkan suaranya ketika imam itu berganti rukun, dari berdiri ke ruku, dari ruku ke i'tidal, dari i'tidal ke sujud. Itu ada muballighnya, ada yang menyampaikan, maksudnya yang menyaringkan suaranya. Seperti sekarang di Masjidil Haram, ya, di Mekah itu masih ada muballigh. Allahu Akbar kata imam, kemudian ada muballighnya, Allahu Akbar. Itu muballigh masih dipakai di Masjidil Haram, ya, jadi muballigh. Jadi orang yang menyaringkan suaranya agar makmum yang lain itu bisa mendengar bahwa imam itu telah berganti posisi rukun. Umpama dari berdiri menjadi ruku, dari ruku i'tidal. Kemudian berikutnya hadis yang berikutnya ini menjelaskan tentang apa hadis berikutnya. Di sini disebutkan wa an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, Zaid bin Thabit berkata, ihtajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujratan mukhassafatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah bilik dari tikar, membuat sebuah ruangan dari tikar. Fasalla fiha, lalu beliau sholat di dalamnya. Fatatabba'a ilaihi rijalun, maka orang-orang mencari beliau. Jadi di mana beliau? Karena beliau itu sholatnya jadi
tidak ada di masjid ketika itu. Jadi beliau membuat sebuah kamar dari tikar. Jadi mungkin membuat ruangan untuk tempat sholat, atau mungkin ini juga bisa di masjid, ya, bisa di masjid, atau mungkin di luar masjid, membuat sebuah ruangan. Jadi dibuat dengan tabir tikar, begitu maksudnya. Jadi Rasulullah membuat sebuah bilik, sebuah ruangan yang hanya ditutupin dengan tikar. Jadilah sebuah ruangan. Jadi mungkin beliau agar tujuannya agar sholatnya lebih khusyuk, tidak diganggu dengan makmum-makmum yang lain. Karena makmum itu tidak melihat Rasulullah, itu maka dicari oleh orang-orang kemana Rasulullah. Kalau dalam riwayat lain Rasulullah itu sholat di rumahnya. Kemudian karena tidak ada Rasulullah, maka sampai para sahabat itu mencari-cari di mana Rasulullah. Ada riwayat yang menyebutkan itu sampai pintu Rasulullah itu dilempar dengan kerikil-kerikil kecil biar kedengaran Rasulullah, dikira Rasulullah itu tidur, ya. Kemudian pintunya itu dilempar dengan kerikil kecil biar mungkin Rasulullah bangun. Atau bahkan ada riwayat lain yang menyebutkan itu sampai sahabat itu berdaham ya. Jadi gitu. Sampai begitu. Jadi dia Rasulullah itu mendengar. Dia Rasulullah takut, kata mereka takut Rasulullah lagi tidur, maka tujuannya dia Rasulullah itu mendengar, sehingga Rasulullah itu datang dan sholat bersama mereka. Sebetulnya Rasulullah nggak tidur ternyata. Jadi Rasulullah itu sebenarnya sudah membuat ruangan di dalam, ya kalau yang riwayat tadi ada di dalam rumahnya, ya. Jadi sholat di situ. Kemudian waja'u yusalluna li sholati, dan mereka datang sholat bersama beliau. Jadi ketika kalau ini mungkin riwayat yang ada di masjid. Jadi di masjid itu sudah dibatasi oleh Rasulullah. Menurut riwayat ini sudah dibatasi. Umpama di sini ada dikasih apa? Dikasih tikar umpama itunya. Membuat ruangan di sini atau di pojok di situ. Khusus satu orang dibuat tabir di situ dengan tikar. Bisa dibayangkan kalau ketika dulu seperti apa tikarnya, ya. Bahkan lantainya itu tidak seperti sekarang pakai keramik, ya, pakai apa namanya, ya lantai dibelur atau bagaimana gitu. Kalau dulu di zaman Rasulullah SAW tidak seperti ini, tidak ada lantai-lantaian. Jadi sholatnya Rasulullah SAW di atas pasir, di atas tanah tapi suci, kan gitu. Yang penting mah suci. Jadi di atas tanah. Bagaimana beliau kalau sujud? Bagaimana para sahabat? Jadi sujudnya pasti ada bekas-bekas tanahnya. Kalau sekarang udah keramik, masih ada sejadah, ya, masih kadang-kadang ada karpet yang empuk. Kalau sekarang, kalau dulu di zaman Rasulullah SAW, soalnya tidak ada keramik-keramik, kan mungkin kalau ada alas tikar. Kalau lagi ada alas, mungkin alas tikar, gitu. Jadi sekarang itu ada juga orang yang masih mengikuti sholat Rasulullah SAW di tempat. Ada orang di Arab, ya, sholatnya itu tidak di atas keramik. Jadi memang sengaja buat musola di rumahnya. Itu musolanya itu tidak di keramik, hanya pasir. Setelah ditanya mengapa engkau ya Syekh sholatnya di sini? Itu jawabannya beginilah Rasulullah SAW sholat. Begitu. Jadi ingin meniru sampai dengan tempatnya, saking
saking cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu segala petunjuknya diikuti. Apa yang dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka juga ingin merasakan. Berarti kita juga itu sangat jauh sebenarnya ya, kalau ingin benar-benar mengikuti cara ibadah Rasulullah sampai dengan tempatnya bagaimana Rasulullah ketika sujud, enak enggak ketika sujudnya, begitu. Jadi sekarang itu ada, sampai sekarang itu ada. Ya, ada orang yang sholatnya di atas pasir. Padahal sekarang kan sudah modern, itu bukan tidak punya uang untuk membuat, tidak. Itu orang kaya sekali, orang yang sangat kaya, ya, tapi membuat musola yang tidak dikeramik, tujuannya biar ingin mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdalu sholatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah." Jadi Rasulullah kan sholat di ruangan itu, ya, sholat di ruangan itu ditunggu-tunggu oleh para sahabat. Ternyata Rasulullah sholatnya di situ. Nah, terus Rasulullah bersabda, "Afdalu sholatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah." Sholat seseorang itu, sebaik-baik sholat seseorang adalah di rumahnya. Jadi kalau sholat sunnah itu disunnahkan dilakukan di rumah. Afdolnya, bukan berarti tidak boleh ya sholat di masjid, cuman lebih afdol. Dalam riwayat ini disebutkan sholat sunnah ini. Seseorang itu afdolnya sholat di rumahnya kecuali sholat fardu. Kecuali sholat fardu seperti sholat zuhur, asar, subuh, itu memang yang lebih afdol dilaksanakan di masjid. Bahkan orang banyak ulama yang mewajibkan sholat di masjid. Kalau sholat sunnah itu afdolnya dilakukan di rumahnya. Ini juga bagi laki-laki juga afdol sholat seseorang itu di rumahnya. Apabila tentu kalau bukan sholat yang menjadi syiar agama, ya, menjadi syiar agama, atau yang disunnahkan sholat berjemaah. Kalau sholat yang disunnahkan agar dilakukan dengan berjemaah, tentu lebih utama dilakukan seperti sholat istisqa, maka tetap di masjid ataupun di lapangan, ya, bukan di rumahnya. Atau sholat khusuf, gerhana bulan, gerhana matahari, maka tetap lebih afdal dilaksanakan di masjid daripada di rumahnya. Nah, mungkin kalau di rumahnya itu dilaksanakan dengan sendiri, atau mungkin berjemaah dengan keluarganya, ya. Jadi sholat seseorang itu sebaik-baiknya dilaksanakan di rumahnya kecuali sholat fardu apabila sempat sebenarnya. Kalau diperkirakan di rumahnya tidak sempat untuk sholat di masjid saja daripada sholat di rumahnya. Umpama mau sholat ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, sholat rawatib setelah sholat isya, setelah sholat maghrib, kalau diperkirakan tidak sempat di rumahnya, umpama karena rumahnya ada tamu, atau di rumahnya itu mungkin seandainya ke sana mungkin tidak bisa sempat sholat di rumahnya, sholat di masjid saja. Sama halnya ketika sholat witir. Tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat witir itu kan disunnahkan dikerjakan di akhir malam. Jadi sholat witir itu sunnah untuk menjadi penutup sholat pada waktu malam hari. Itu kalau diperkirakan bisa bangun malam, maka witirnya itu dilaksanakan di akhir. Tapi apabila
diperkirakan itu tidak bisa melaksanakan sholat witir di bagian akhir pada malam hari, maka tidak apa-apa sholat witir itu dilaksanakan di awal malam. Jadi setelah sholat isya, barangkali setelah sholat sunat isya, ya, sunat ba'diyah isya, baru di situ laksanakan sholat witir. Tidak apa-apa. Memang sunnahnya dilakukan di akhir. Begitu juga mungkin di sini. Apabila diperkirakan di rumahnya tidak bisa sholat, ya, diperkirakan tidak bisa sholat sunat wajib memang, laksanakan aja sholat di masjid, atau mungkin juga sholat yang lain, sholat duha sunnah dilaksanakan di rumahnya lebih afdal. Apa kata-kata lebih afdal? Jadi lebih utama, bisa jadi pahalanya itu lebih besar, ya. Jadi umpama sholat sunnah karena dijelaskan oleh Rasulullah SAW, sholat sunnah afdalnya dilaksanakan di rumah, maka ketika orang melaksanakan sholat sunnah di rumahnya itu pahalanya lebih besar bahkan dari masjid. Mengapa? Karena ini sudah sabda Rasulullah SAW, afdalu sholatil mar'i fi baitihi, sebaik-baik sholatnya seseorang adalah di rumahnya kecuali sholat fardhu, atau mungkin ini sholat qobliyah. Sholat qobliyah menurut hadis ini, sholat qobliyah zuhur atau qobliyah apa, memang lebih utama dilaksanakan di rumahnya. Tapi kalau diperkirakan terlambat dari sholat berjamaah, apabila sholat sunnah dulu di rumahnya, ya sholat aja di masjid, begitu. Sholat sunnahnya di masjid saja. Kalau diperkirakan terlambat dari sholat berjamaah, kalau diperkirakan terlambat, ya, dari sholat berjamaah, kalau diperkirakan terlambat, maka sholat aja di masjid. Tapi bagaimana kalau sholat di masjid langsung kamar? Kalau di sini mungkin ditunggu ya sampai 2 rakaat. Tapi barangkali ada di masjid-masjid yang lain, karena tidak ditunggu, maka dalam kondisi seperti ini boleh memutus sholatnya. Belum 1 rakaat masih baca Fatihah, langsung kamar, masih baru baca Fatihah, ya. Maka dalam kondisi seperti itu disunahkan memutus sholatnya. Artinya tidak diteruskan sholatnya, tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Belum 1 rakaat masih waladhdallin, langsung kamar, langsung mau sholat berjamaahnya mau dimulai, maka tidak apa-apa diputus. Jadi jangan sampai selesaikan sholat 2 rakaatnya, tidak diselesaikan. Jadi setelah kamar selesai lalu berhenti sholatnya, nggak usah ruku, nggak usah apa, udah berhenti saja. Itu bahkan sunnah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperoleh keutamaan sholat berjamaah dari awal. Itu tujuannya. Jadi diputus aja. Tapi kalau udah 1 rakaat, udah dapat 1 rakaat, berdiri ke rakaat yang kedua, terus kamar, maka di situ dipercepat aja sholatnya. Kalau udah 1 rakaat dipercepat, karena jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu langsung dipercepat sholatnya, asalkan tumanina, ya, sehingga mungkin masih bisa bersama imam dalam sholat berjamaah, begitu. Kalau udah 1 rakaat, kalau belum 1 rakaat diputus saja. Tapi kalau di sini mungkin ditunggu, ya. Ditunggu.
Begini maksudnya. Jadi sholat sunnah yang lebih afdal ini artinya lebih afdal, ya, lebih bagus. Tapi seandainya dilakukan di masjid itu juga tidak apa-apa. Cuma mungkin pahalanya lebih besar. Kata-kata lebih afdal itu pahalanya lebih besar. Kalau sholat fardu ya tetap di masjid. Ini sholat sunnah yang sunnah dilaksanakan di rumahnya, seperti sholat duha atau sholat witir ataupun juga sholat yang lain. Karena memang ada hadis Rasulullah SAW, kalau tidak keliru, yaitu berbunyi nawwiru buyutakum bis sholati wa qiraatil Qur'an. Maksudnya demikian, nawwiru, terangilah rumah-rumah kalian dengan bacaan Al-Quran dan sholat. Nawwiru buyutakum bis sholati wa qiraatil Qur'an. Kalau tidak keliru berbunyi demikian, ya. Pokoknya maksudnya terangi rumah kalian dengan sholat dan membaca Al-Quran. Jadi rumah itu juga jangan hanya rumah untuk tempat tidur dan juga tempat makan dan masak, tempat istirahat tidak. Tapi juga rumah itu jadikan untuk sholat. Jadi harus ada tempat untuk melaksanakan sholat. Dan intinya juga di dalam Islam, sholat itu tidak harus dilaksanakan di masjid terus. Di rumah juga boleh melaksanakan sholat. Tapi seperti tadi, kalau sholat fardu, sholat yang 5 waktu itu harus dilaksanakan di masjid, seperti apa yang disampaikan oleh sebagian ulama, maka wajib. Tapi ada yang berpendapat tidak harus di masjid, namun pasti lebih afdal dilaksanakan di masjid, walaupun memang ada perbedaan pendapat mengenai melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ya, ada yang mewajibkan, ada yang tidak. Begitu. Ada riwayat lain yang menjelaskan jangan rumah kalian itu dijadikan kuburan. Seperti dijadikan kuburan. Bagaimana kuburan? Jadi rumah yang tidak ditempatin untuk sholat, rumah yang tidak ditempatin untuk membaca Al-Quran, itu bagaikan kuburan. Wala taj'aluha kuburan. Jadi di rumah itu juga dianjurkan untuk ditempatin untuk sholat. Dan di sini sholat bukan sholat fardu yang paling utama, yaitu terutama sholat sunnah, ya, sholat sunnah. Kemudian juga di sini pengertian hadis. Ini kan dalam hadis juga waja'u yusalluna bi sholati, disebutkan mereka itu datang untuk melaksanakan sholat bersama Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW sholat, ini sholat, maka para sahabat sholat di belakangnya. Ini riwayat yang menyatakan demikian, riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW ini sholat yang membuat kamar itu di masjid, kemudian para sahabat itu sholat di belakangnya. Ini memiliki pengertian bahwa orang yang sholat fardu bisa bermakmum kepada orang yang sholat sunnah. Rasulullah kan ketika itu sholat sunnah, jadi bukan sholat fardu. Lalu para sahabat itu sholat di belakangnya. Maka diambil kesimpulan oleh para ulama bahwa sholat fardu, orang yang melakukan sholat fardu
bisa bermakmum kepada orang yang melakukan sholat sunnah, ya, melakukan sholat sunnah. Tidak apa-apa kalau mau dicoba. Umpama ada orang yang sholat dia duhur, setelah sholat duhur sholat sunnah. Kemudian ada orang terlambat, belum sholat duhur masuk ke masjid, belum sholat duhur, sedangkan sholat berjamaah sudah selesai. Lalu mendapati ada orang sholat sunnah rawatib, ba'diyatul duhur atau ba'diyatul maghrib, maka tidak apa-apa orang yang sholat datang belakangan bermakmum kepada orang yang sholat sunnah. Itu tidak apa-apa, ya. Jadi sholatul muftarid khalfa sholatil mutanaffil, sholatnya orang yang melakukan sholat fardhu bermakmum kepada orang yang melakukan sholat sunnah. Itu juga tidak apa-apa, ya. Ini juga diantaranya mengambil didasari pada hadis ini, hadis di mana Rasulullah SAW sholat dalam suatu bilik atau suatu ruangan yang ruangannya itu dibuat dari tikar. Maka ada para sahabat dicari Rasulullah, setelah ketahuan Rasulullah sholat di situ, baru para sahabat itu sholat di belakangnya, gitu. Atau bisa juga ini riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW sholat di dalam rumahnya. Rasulullah sholat di dalam rumahnya, membuat suatu bilik di dalam rumahnya, lalu dicari oleh para sahabat, ternyata Rasulullah ada di dalam. Lalu para sahabat sholat di situ bermakmum kepada Rasulullah yang ada di rumahnya. Mereka sholat dari luar rumah, bisa jadi diartikan demikian. Jadi walaupun sholat di rumahnya, tapi para sahabat sholat di luar rumahnya, ya. Para sahabat sholat di luar rumahnya. Jadi para sahabat itu sholat bermakmum kepada Rasulullah SAW, sedangkan Rasulullah sholatnya sholat sunnah di rumahnya. Tapi para sahabat itu sholat fardhu, sehingga diambil kesimpulan bahwa sholat fardhu itu bisa bermakmum kepada orang yang sedang melaksanakan sholat sunnah, ya. Wa an Jabir bin Abdillah, dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala shalla Mu'adz bi ashabihi al-isya. Mu'adz ini juga sahabat Mu'adz sholat bersama sahabat-sahabatnya sholat isya. Fatawwala alaihim, lalu Mu'adz itu sholat dengan sangat panjang. Karena sholatnya Mu'adz panjang bersama sahabatnya, ini sholat isya. Dan dalam riwayatnya Mu'adz itu sudah selesai melaksanakan sholat isya, lalu pulang pergi kepada sahabat-sahabatnya yang tidak sempat melaksanakan sholat bersama Rasulullah SAW. Lalu Mu'adz itu sholat bersama mereka, padahal Mu'adz telah sholat bersama Rasulullah. Tapi ternyata sholatnya Mu'adz bersama mereka itu panjang. Faqala Nabi SAW, lalu Nabi SAW itu bersabda, aturidu an takuna ya Mu'adz fattanan, apakah engkau Mu'adz, wahai Mu'adz, apakah engkau ingin menjadi orang pemfitnah? Jadi maksudnya pemfitnah jadi menjadi sebab makmum itu tidak enggan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Mengapa? Karena imamnya itu panjang. Jadi apabila sholat dengan makmum menjadi imam, itu disunnahkan jangan panjang-panjang. Tapi kalau di sini tidak ada yang panjang. Kalau dulu panjangnya itu panjang sekali bacaannya. Dibayangkan ada imam yang membaca surat Al-Baqarah sholatnya, sholat fardhu jadi imam yang dibaca itu ketika itu surat Al-Baqarah. Berapa halaman coba surat Al-Baqarah?
Berapa juz? Ada yang masih ingat? Dua. Surat Al-Qur'an 2 juz coba itu dibaca ketika menjadi imam. Itu kalau dulu banyak demikian, Rasulullah juga itu sering membaca demikian. Yang dibaca surat Al-Baqarah, yang dibaca surat Ali Imran, kadang-kadang surat Yasin. Jadi panjang-panjang kalau dulu, ya. Tapi ini dalam kondisi seperti ini Mu'adz itu langsung diberi petunjuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Idza amamtan nas faqra bisyamsi wa duhaha. Apabila kalau menjadi imam bagi orang-orang, kalau engkau jadi imam, maka bacalah surat wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Itu tidak panjang, pendek, ya. Kemudian wasabbih isma rabbikal a'la dan surat sabbih isma rabbikal a'la, surat Al-A'la. Baca itu aja. Kalau bagi kita mungkin panjang seperti itu, ya. Tapi petunjuk Rasulullah di sini sudah baca itu. Jadi batasan pendek bukan surat-surat Qul ya ayyuhal kafirun, tapi tidak apa-apa juga membaca surat itu, tidak apa-apa. Ya, pokoknya baca surat. Sunnahnya setelah Fatihah itu baca surat. Kita apa yang kita hafal baca aja. Kita baca surat yang hafal kita surat Qul huwallahu ahad, baca surat Qul huwallahu ahad. Begitu. Kita hafal inna a'tainakal kautsar, baca surat inna a'tainakal kautsar. Apa aja yang kita mau baca surat apa? Begitu. Kalau tidak hafalnya panjang-panjang. Kemudian waqra bismi rabbika dan baca iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini surat Al-Alaq. Atau wal laili idza yaghsha, atau baca wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqal dzakara wal untha ila akhirih. Atau baca ini. Ini karena Mu'adz panjang, maka baca ini Mu'adz. Kalau menjadi imam itu jangan panjang-panjang, baca ini. Termasuk kalau kita membaca wasyamsi wa duhaha, di sini termasuk panjang kalau di sini, ya. Kalau di sini baca surat ini termasuk panjang, sampai surah Al-A'la termasuk panjang bagi kita. Tapi kalau sholat itu kan panjang, lebih lama dan lebih bagus, lebih besar pahalanya. Apalagi sambil mendengar bacaan Al-Quran, ya. Orang yang di luar sholat saja membaca Al-Quran itu satu huruf itu mendapat 10 kebaikan. Satu huruf itu di luar sholat, apalagi di dalam sholat. Itu apalagi di dalam sholat. Jadi tidak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun hanya mendengarkan suara yang lebih panjang, itu semakin baik, semakin besar pahalanya. Atau bisa dibayangkan kalau umpama suratnya pendek-pendek, umpama, ya, tapi umpama dalam kisaran dunia, dalam kiasan masalah duniawi, umpamanya dapatnya 1 juta kalau pendek-pendek itu. Kalau yang lebih panjang umpamanya dapat 2 juta, dapat 3 juta, umpamanya, ya. Jadi lebih panjang, lebih bagus apabila kondisi makmumnya itu juga sehat-sehat, ya, kondisi makmumnya juga sehat-sehat. Tapi intinya masalah pahala juga bukan hanya ditentukan seperti itu. Bisa juga pendek tapi lebih khusyuk, pendek tapi lebih khusyuk, bisa jadi itu lebih utama juga, insya Allah. Allah alam. Tapi itu masalah pahala, kita hanya berusaha bagaimana kalau sholat itu pahalanya lebih besar, lebih utama, begitu. Jadi intinya yang dibaca surat itu ya kalau hafal yang panjang, kalau tidak apa-apa. Atau mungkin lagi mau baca yang pendek juga itu tidak apa-apa dalam ketika menjadi imam. Ini mungkin Sayyidina Mu'adz itu membaca yang sangat panjang sekali sehingga memberatkan sebagian makmumnya. Mungkin ini satu lagi, ada hadis satu lagi, an Aisyah radhiyallahu anha fi qissati sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bin nas wa huwa marid. Dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, dalam kisah sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, wa huwa maridun, dan beliau sakit.
sholatnya Rasulullah ketika sakit. Qala, Aisyah berkata, faja'a hatta jalasa an yasari Abi Bakr. Ini hadisnya agak panjang sebenarnya. Maksudnya di sini cuma disebut sepotong ya dalam kitab Bulughul Maram berkaitan dengan kisah sholatnya beliau ketika beliau sakit. Lalu beliau datang hatta jalasa an yasari Abi Bakr, sampai sehingga beliau duduk di samping kirinya Abu Bakar. Dalam riwayatnya Abu Bakar itu menjadi imam. Ini juga banyak yang bisa dipetik dari hadis ini. Abu Bakar menjadi imam karena Rasulullah sakit. Ya, Rasulullah sakit, langsung yang diperintah agar menjadi imam itu Abu Bakar. Salatlah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu salat. Ketika salat langsung datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah Rasulullah. Mungkin ketika itu sakitnya mungkin agak ringanan, langsung beliau itu datang. Fakan yusalli bin nasi jalisan wa Abu Bakr qa'iman. Lalu beliau salat menjadi imam. Padahal pertama itu yang menjadi imam Abu Bakar. Ketika Rasulullah SAW datang, maka yang menjadi imam langsung Rasulullah. Oh, bagaimana ini kok bisa terjadi demikian? Jadi Rasulullah itu sholatnya duduk, wa Abu Bakr qa'iman, dan Abu Bakar itu berdiri. Bedakan dengan hadis yang tadi. Nah, ini riwayat yang menyatakan walaupun imamnya sholat duduk, tapi makmumnya juga dibolehkan untuk sholat berdiri. Ini seperti kasusnya seperti ini. Rasulullah ketika sakit, Rasulullah menjadi imam sholatnya duduk, tapi Abu Bakr qa'iman, dan Abu Bakar sholatnya berdiri. Jadi hadis yang tadi yang sebelumnya itu berarti sunnah, tidak wajib. Jadi kalau imamnya sholat duduk, makmumnya disunnahkan duduk. Bukan berarti kalau tidak duduk batal, tidak. Begitu. Jadi intinya di sini Rasulullah sholat duduk, Abu Bakar sholat berdiri. Yang tadi Abu Bakar di sholatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Abu Bakar mengikuti sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar Siddiq, kemudian wayaqtatin nasu bi sholati Abi Bakr, dan orang-orang mengikuti sholatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Itu muttafaqun alaih. Hadis riwayat ini muttafaq alaih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, Imam Bukhari dan Imam ini banyak sekali yang bisa dipetik sebenarnya dari kesimpulan dari hadis ini oleh para ulama. Ya, yang dari hadis ini banyak sekali kesimpulan-kesimpulan yang mungkin agak kesimpulannya agak aneh-aneh. Maksudnya kita tidak membayangkan ini. Kita tidak membayangkan hukum yang seperti itu. Atau mungkin barangkali kita tidak jarang mengetahui dari yang dipetik dari hadis ini. Ya, kalau umpama kita melihat ada ada makmum masbuk, ada dua makmum masbuk. Kalau makmum masbuk itu setelah imam salam, kalau makmum masbuk kan berdiri menyempurnakan sholatnya, gitu. Tapi kalau ada dua-duanya itu makmum masbuk menyempurnakan sholatnya, setelah imam salam baru dua-duanya menyempurnakan sholatnya. Tapi ada kadang-kadang makmum satunya yang sama-sama berdiri itu setelah salam, makmum satunya mengikuti kepada makmum yang lainnya. Itu apa hukumnya kalau seperti itu? Itu kadang-kadang ada orang yang tidak tahu hukumnya.
dasar hukumnya, hadisnya, dalilnya seperti apa, itu tidak mengetahui. Dan yang lebih bagus yang mana, itu mungkin tidak mengetahui seperti apa. Pernah lihat, ya pernah lihat ada dua masbuk setelah imam salam, ya langsung makmum masbuk satunya mengikuti bermakmum kepada makmum yang satunya. Jadi mundur biasanya sedikit, ya mundur biasanya sedikit, langsung masbuk satunya menjadi imam, masbuk satunya menjadi makmum. Ada. Kalau di sini mungkin jarang yang melaksanakan. Itu apa dasar hadisnya seperti itu? Dibolehkan atau enggak? Dan juga mana yang lebih bagus? Apakah tidak usah bermakmum lagi, langsung menyelesaikan sendiri-sendiri atau bagaimana? Ini juga ada pembahasan yang mungkin agak panjang ya. Kalau di sini mungkin saya jarang. Kalau di masjid ada masjid yang di luar, itu saya sering melihat itu. Kan kayaknya kadang-kadang kalau di situ memang sudah menjadi menjadi kebiasaan gitu. Karena pasti kalau ada dua masbuk itu satunya mundur, satunya jadi imam gitu. Padahal makmum kedua-duanya makmum masbuk. Setelah imam salam, langsung ada yang masbuk dua itu menyempurnakan sholatnya, ada dua orang. Itu seakan-akan bisa dipastikan kalau di situ itu satunya mundur, satunya jadi imam gitu. Jadi berjemaah lagi, begitu. Baiklah, mungkin ini yang saya bisa sampaikan pada kajian pada hari ini mengenai juga sholat berjemaah. Ini juga mungkin insya Allah karena juga sangat penting kita laksanakan setiap hari. Ala kulli hal, semoga menjadi tambahan wawasan ilmu yang bermanfaat, bisa menambah wawasan kita tentang tata cara melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ini juga insya Allah yang menjadi dasar bagi para ulama, sehingga ulama memberikan kesimpulan dalam ilmu fikih bahwa hukumnya ini, hukumnya itu, ini pasti mereka itu sudah berlandaskan hadis-hadis Rasulullah SAW. Mungkin di situ perbedaan pendapat itu mungkin bagaimana mereka itu menyikapi suatu hadis, bagaimana mereka itu memahami suatu hadis sehingga bisa mengeluarkan sebuah fatwa atau hukum dalam ilmu fikih. Lalu ilmu fikih itu dipelajari oleh kita-kita. Barangkali demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah memberikan begitu banyak sekali ilmu. Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang mau bertanya kepada Pak Ustadz? Silakan bertanya. Silakan kepada Pak Jari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Pak Ustadz bisa menjawab tentang pertanyaan saya, karena ini hubungan dengan masalah sholat berjamaah. Di beberapa masjid kita tidak tahu, mungkin kita sering memperhatikan atau melihat ketika sholat berjamaah ada sop yang masuk kosong, karena ada bapak yang datang tapi tidak mengisi itu kan. Harusnya itu kan diisi dulu, mungkin barangkali ada hadis yang disampaikan. Ada juga yang saya pernah tahu, kalau posisi ada jamaah atau sholat yang
ketinggalan di belakang di shop yang kedua. Yaitu ada yang mengatakan harus ada orang yang mengikutinya. Artinya dia harus menunggu atau dia menepuk jamaah yang ada di depan mundur ke belakang. Itu mungkin nanti minta disampaikan apa ini mungkin. Yang kedua, pertanyaan yang kedua itu tentang sholat di masjid yang mendapat pahala 27 rakaat. Bagaimana kalau ada seorang yang sholat di masjid itu datang di luar jam sholat fardu, misalnya jam 12 sholat duhur, dia datang jam setengah 1, dia datang jam 1 misalnya, tapi sudah selesai sholat berjamaah. Apa ini disebut sholat berjamaah atau tidak? Nah, terus juga saya mendapatkan untuk melakukan sholat berjamaah kita harus minimal berdua. Jadi meminta seseorang untuk disebutnya sholat jariyah, ada itu. Sholat jariyah, bukan jariyah gitu. Jadi kalau ada makmum yang sudah selesai sholat jamaah, saya ingin sholat berjamaah, tapi tidak ada yang mengikuti yang lain. Saya meminta kepada seseorang untuk ngebarengin saya sholat berjamaah gitu kan. Meskipun dia udah sholat berjamaah gitu. Mungkin berangkat itu ada gitu hadisnya. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Yani atas pertanyaannya. Silakan kepada Pak Ustaz untuk dijawabnya. Ya, terima kasih. Yang pertama, ada orang datang sholatnya di belakang, padahal di depan masih ada yang tempat kosong. Bagaimana hukumnya? Karena sekarang itu masih kondisi COVID. Kalau kondisi COVID berbeda. Ya, secara umum memang kalau masih ada tempat di depan itu sholat di depan. Ya, masih ada tempat. Bahkan dalam kondisi normal itu jangan sampai ada tempat kosong di depannya. Jadi cara bersop juga sebenarnya di sini masih kita banyak kekurangan sopnya. Seharusnya itu rapat, ya rapat. Jadi sampai kalau mau yang lebih bagus lagi, seharusnya bahu itu menyentuh kepada bahu yang sampingnya. Kalau di sini Pak, ukuran sajadah itu sudah ada kosong, maka yang tempat kosong itu ditempati oleh setan. Itu juga mengurangi kepada fadilah, kepada pahala sholat berjamaah. Ya, makanya dalam la taj'alil furjata lisyaitan, jangan dijadikan tempat kosong itu sebagai tempatnya setan. Itu nggak tahu apakah hadis atau enggak ya. Tapi kalau imam sering mengingatkan biasanya la taj'alil furjata lisyaitan. Kalau di negara-negara Arab itu jangan sampai ada tempat kosong sehingga bisa ditempatin setan. Jadi kalau masih ada ruangan di sini, ini masih harus dimasukin. Kalau di sini mungkin kadang-kadang orangnya takut tersinggung, takut gimana karena tidak terbiasa. Kalau dia biasa sholat di luar negeri ya, di Arab, saya juga pernah ke Arab Saudi dulu di Arab. Itu kalau masih ada tempat begini, itu orang masuk. Jadi harus menyingkir begitu. Jadi harus jadi memang sudah biasa. Yang kadang-kadang mungkin kalau di tempat yang lain orang tersinggung karena dimasukin begitu. Tapi kalau di sana tidak apa-apa. Karena kalau tidak dimasuki maka sholatnya itu kurang pahalanya kalau tidak di depan. Atau bisa jadi ia tidak mendapat pahala sholat berjamaah yang 27. Karena memang ada sebenarnya nanti insyaallah disebutkan juga mengenai sok di sini. Bagaimana harusnya bersok, selain lurus juga mungkin juga harus rapat, rapat. Dulu kalau dulu ketika awal-awal corona sampai di Masjidil Haram juga kan, itu banyak dijadikan patokan oleh kaum muslimin di berbagai daerah. Jadi mereka itu sholatnya kan renggang gitu, sampai mungkin 1 meter gitu kan. Tapi kalau yang kemarin udah rapat lagi. Jadi imam itu sudah mengatakan tarosu itu artinya rapatkan.
sawu luruskan, tarosu rapatkan. Kalau di sini masih prokes mungkin dari Kementerian Kesehatan nggak tahu. Jadi mungkin semoga walaupun banyak kekurangan itu juga semoga diampuni oleh Allah kekurangannya sehingga juga bisa mendapat pahala sebagaimana biasa. Kalau dalam kondisi normal harus ke depan. Kalau enggak maka mengurangi pahalanya bisa jadi tidak mendapat pahala berjemaah. Jadi harus cari tempat kosong. Kemudian pertanyaan yang kedua apa? Tadi yang sholat di belakang ya. Kalau sendiri ada yang menentu ke belakang supaya dia jadi berdua gitu kan. Iya, ya gitu. Bagaimana sholatnya kalau berdua di belakang? Sholat di belakang ketepatan sholat fardhu, ya sholat fardhu. Atau makmum masbuk juga kadang-kadang. Kemudian ada orang datang, mengetahui bahwa makmum biasanya menempuh itunya memberitahu bahwa dia ingin bermakmum gitu aja. Terus apa hukumnya gitu? Iya, memang ada seperti itu. Ya, jadi boleh melaksanakan seperti itu juga. Insya Allah termasuk mendapat pahala sholat berjamaah juga, ya. Jadi umpama ada orang sholat sendirian, kemudian ada orang datang di belakangnya langsung ditepuk memberitahu. Oh bukan, jadi sholat berjamaah ini di sholat pertama. Oh yang datang kita di jajaran yang kedua. Ya. Ada yang mengatakan bahwa supaya kita itu berdua membareng lebih dari dua. Itu karena tidak ada orang kita ngambil dari depan gitu. Apa itu memang ada gitu? Oh iya. Ya. Jadi sholat sendiri di belakang. Sholat sendiri lagi sholat yang kedua. Sholat yang kedua. Oh iya. Memang dalam fikih Syafi'i itu memang ini juga insya Allah ada keterangan nanti sejarah gambarannya memang sholat itu jangan sendirian di shop gitu. Iya. Jadi kalau sendirian mau di depan udah tidak ada, maka dalam fikih Syafi'i itu menarik orang yang di depannya agar bersop bersamanya di belakang sehingga tidak sendirian begitu. Di depan udah penuh shop pertama, langsung ada orang datang di belakang sendiri. Nah, bagaimana di sini kondisinya kan? Dalam riwayat itu sholat tidak boleh sendiri dalam shop begitu. Anjurannya harus berdua. Jadi memang ada perbedaan pendapat juga di kalangan ulama. Kalau dalam fikih Syafi'i ini yang sendiri tadi itu menarik orang di depannya, tepuk itunya, langsung ke belakang. Dan orang yang ditepuk itu disunahkan untuk mundur ke belakang untuk membantu dia biar dia tidak sholat sendirian dalam shop, dalam barisan begitu. Kemudian yang ini yang rendah dirapatkan begitu oleh ini yang yang jemaah yang lain begitu dirapatkan biar tidak ada kosong. Itu termasuk cara-cara. Ataupun juga umpama kalau shop yang kedua itu sudah banyak orang, pas di depannya ada orang yang batal sholatnya langsung mundur. Atau anak-anak kadang-kadang anak-anak baru sholat 1 rakaat langsung mundur lari kemana? Berarti di depannya kosong. Jadi yang di belakangnya itu maju ke depan, tidak apa-apa. Bahkan itu tuntunannya demikian untuk menutupin kekosongan, tempat kekosongan. Jadi maju. Jadi sholat langkah berapa? 1, 2 langkah udah begitu. Ini juga insya Allah juga ada nanti di kitab. Semoga lebih luas nanti pembahasan ini gambarnya seperti itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, begitu ya Pak? Nah, begitu. Ya. Begitu. Ini bukan pertanyaannya, tapi usul ya. Oh iya, bisa. Soal anak-anak nih, kalau berjamaah, terutama di Indonesia itu ke depan semua. Otomatis kan yang di belakang terganggu. Kebutuhan kita terampas tadi. Benar nih. Iya. Saya sering kacau sholat gitu. Iya. Nah, saya minta ke PKM mohon diatur lah, jangan dibiarkan. Di masjid lain juga nggak begitu, nggak seperti sini. Apa salahnya kita?
menghidup masjid yang lain Ya. supaya ibadah kita itu menerus. Tapi maaf ya, ada orang-orang tua yang mungkin anak-anaknya suka begitu, jangan tersinggung ya. Cuma ini kan cuma usul aja. Ya begitu aja. Ya, terima kasih untuk soalnya. Kemudian nanti yang pertanyaan tiga aku lupa gitu. Apa yang tadi itu? Masih ada yang Saya pernah sekolah di tempat yang lain. Ketika ada seseorang yang datang terlambat, terus dia meminta kepada jamaah yang lain yang setelah sholat atau sudah sedang Oh iya iya. ya, saya bisa nggak jariah apa itu? Iya, sedekah jariah ada tadi. Iya, benar. Ada sholat sudah selesai berjemaah, kemudian ada satu orang datang. Ya, ada satu orang datang. Bagaimana ini yang satu orang bisa nggak sholat lagi untuk membantu orang yang baru datang ke sholat berjemaah? Ini juga ada dalam ada hadisnya juga dulu di zaman Rasulullah pernah terjadi. Ya. Ala yatasaddaq bihadza, kalau enggak keliru, tidakkah ada orang yang bersedekah kepada ini? Kalau sedekah itu bersedekah jariah, ya sedekah jariah. Bersedekah kepada orang ini kata Rasulullah. Adakah orang yang sholat bersama ini? Ini juga sunnah itu sebenarnya. Ya. Jadi ada orang yang sholat bersama orang yang baru datang ini. Kemudian kalau yang menjadi imam umpama posisinya yang sudah sholat jadi imam, itu tetap aja sholat fardhunya yang pertama, jemaah yang pertama, kemudian yang keduanya jadi sholat sunnah, itu tidak apa-apa. Ini juga termasuk kasusnya seperti tadi itu yang saya bacakan tadi, mungkin tidak sempat saya jelaskan. Itu yang Mu'ad itu kan, Mu'ad itu kan sudah sholat isya bersama Rasulullah. Setelah sholat isya bersama Rasulullah, langsung dia pergi kepada sahabat-sahabatnya yang tidak sempat sholat. Langsung Mu'ad itu sholat lagi bersama mereka. Sholat lagi, berarti kepada Mu'ad itu menjadi sholat sunnah bagi Mu'ad dan membantu sahabat-sahabatnya yang belum sholat. Itu membantu sahabat-sahabatnya yang belum sholat. Itu memang ada juga, insya Allah juga mungkin nanti ada hadis-hadis yang lain yang menjelaskan seperti itu. Jadi disunahkan ya. Jadi membantu orang lain untuk sholat sunnah, untuk sholat berjemaah. Jadi sholat jemaahnya sudah selesai dan ada yang datang terlambat belum sholat, dan di situ tidak ada orang lain, langsung membantu dia untuk sholat berjemaah. Baiklah, kemudian juga seperti usulan tadi, mungkin ini juga problem sebenarnya di sini, bagaimana kita mencarikan solusinya begitu. Mungkin semoga kita bahas bersama-sama, terutama yang bagaimana untuk mengurangi minimal mengurangi agar anak-anak tidak terlalu berisik ya. Memang anak-anak sering diingatkan, kadang-kadang anak-anak besoknya udah lagi. Dulu mah alhamdulillah ya, masih Pak Iwan sering sholat zuhur di sini. Itu ini dulu anak-anak, tapi alhamdulillah setiap sholat zuhur dulu itu rapi anak-anak gitu. Rapi anak-anak, jadi diingatkan dulu ini tapi setelah sholat maghrib, sholat isya mungkin banyakkan yang berisik lah. Terus sholat itu berbicara, yang namanya anak-anak bagaimana, cuman mungkin kita carikan solusinya, bagaimana mungkin kita bicarakan bagaimana solusinya agar anak-anak itu menjadi lebih rapi lagi sholatnya. Diusahakan kita menjadi solusi, menjadi jalan bagaimana agar sholat lebih rapi, lebih khusyuk, sehingga tidak menghilangkan kekhusyukan. Barangkali semoga ini disampaikan kepada DKM ya, kepada DKM, atau mungkin bagaimana caranya itu. Barangkali ada dari saya mungkin. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah memberikan jawaban yang begitu banyak sekali bermanfaat bagi kita semua. Ini ada voucher kata ibu tadi di belakang, ibu-ibu yang menyiapkan voucher belanja. Yang pertanyaan pertama, apa tema kajian hak subuh ini?
Yang kedua, siapa nama penceramah kita hari ini? Yang lengkap ya, yang lengkap. Ayo, siapa? Siapa? Bapak ada? Ya, silakan Bapak. Nama lengkapnya Pak, nama lengkapnya. Kurang. Yang lengkap kan di layar kan lengkap tuh, yang di layarnya di grup tuh lengkap namanya tuh. Kurang lengkap. Ya, silakan. Nenek. Ustaz yang sekarang. Ya, siapa lagi yang minta ya? Siapa lagi? Siapa lagi ya? Ini yang tahu, silakan. Bapak-bapak. Kurang lengkap. Pak. Kurang lengkap. Satu lagi. Bisa ada apanya? Abdul Mukti apa? Ini layar belum ada banyak tuh. Namanya banyak tuh. Ada satu lagi jumlah Pak. Jumlah ini. Akan itu. Siap. Ya. Yang kedua, yang ketiga, pasangan suami istri yang datang paling awal. Siap. Yang keempat, sebutkan alamat lengkap rumah Pak Ustadz Koko. Siapa kamu? Iya. Terus pertanyaan yang kelima udah tadi sama Pak Yadi, pertanyaan materi dari Pak Ustadz Kafi. Yang keenam, yang datang suami istri dan anak. Yang tujuh, yang memberikan pertanyaan secara lisan adalah tadi ya Pak Yadi, dan pertanyaan secara tulis belum ada nih yang tulisan nih. Apa kayaknya Pak Ustadz yang memberi pertanyaannya? Kasih pertanyaan buat yang terakhir. Kasih pertanyaan kepada jemaah. Terakhir pertanyaannya, bolehkah orang yang sholat fardu bermakmum kepada orang yang sholat sunnah? Boleh apa enggak? Oh, boleh. Benar boleh. Siap. Pertanyaan ya? Satu lagi Pak, satu lagi pertanyaannya. Oh, kakek usulan tadi lisan-lisannya. Siap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, bagi ceramah kajian subuh kali ini kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat kok ibu. Oh, Pak ya, punten.